Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ramizal Sodri, NIM 2598028266, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 pada hari Selasa 26 Agustus 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja di MTs Negeri 1 Muara Enim kelas 7 dengan materi teks deskriptif. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan temannya pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak minta kalian menyanyikan lagu nasional ya. Silakan nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke. Pimpin temannya, silakan. Ya, silakan. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, thank you. Kita absen terlebih dahulu ya nak sebelum masuk materi. Siapa yang ingin hadir hari ini? Junika, Ini keterangannya. Sakti. Oke, thank you. Ada lagi? Oke, kita lanjut ke pembelajaran minggu kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar masalah kosakata ya, dimana kosakata ini ada hubungannya dengan pronunciation ya. Jadi dalam pengucapan kosakata ini harus sesuai dengan pronunciation. Ada perbedaan ya. Oke, saya lihat ya di sini ini ada kosakata yang minggu kemarin kita pelajari, kita bahas. Nah, pengucapan antara kata si dengan she ini kan beda. Artinya juga beda, jangan disamakan ya. Oke, ini beda pengucapannya. Kata si dengan she. Kemudian kata God dengan good. Ini beda. Oke. Jadi ada pronunciation yang perlu kalian perhatikan dalam penyebutan tiap kosakata. Oke, sampai di sini paham? Tentang materi minggu kemarin? Oke, kita lanjut materi hari ini ya. Materi kita hari ini adalah teks yang berbentuk deskriptif. Ya.
Teks yang berbentuk deskriptif ini adalah suatu teks ya yang menjelaskan tentang mendeskripsikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, yang menguraikan tentang sesuatu, objek ya. Nah, objek itu ya adalah yang kita lihat. Jadi kita jelaskan, kita tuangkan di dalam bentuk teks. Ya, itulah namanya teks yang berbentuk deskriptif. Oke. Kemudian dari materi teks deskriptif ini ya, Pak Pinta kalian dapat mengerti dan memahami ya daripada tujuan daripada pembelajaran tentang teks deskriptif. Tujuannya agar kalian dapat menjelaskan tentang sesuatu ya kepada teman sejawat, orang lain ya, dan kehidupan bermasyarakat ya. Oke. Selanjutnya Pak akan memberikan materi ya. Oke, materi ini berupa teks deskriptif ya yang perlu dipahami. Oke. Ya. Oh iya. Oke. Nah, ya. Oke, Pak jelaskan terlebih dahulu ya materi kita hari ini. Kita lihat ya. Di situ ada generic structure. Generic structure ini adalah rumusan yang perlu kalian perhatikan di dalam membentuk suatu teks yang berbentuk deskriptif. Yang pertama itu identifications, ya perhatikan ada identifications ya. Nah identification ini bagian ini berisikan pendahuluan dan juga gambar umum mengenai sebuah topik. Identifications ini berguna sebagai pengenalan dari apa yang sedang dijelaskan agar para pembaca, pendengar tak salah paham atau mengerti. Kemudian ada lagi description. Description ini adalah bagian ciri khusus atau sifat yang terdapat dalam benda, binatang, atau orang yang sedang kalian jelaskan. Kemudian language feature, dalam menulis descriptive text ada juga kaidah bahasa yang harus kalian pakai. Terdiri dari 3, yaitu adjective, simple present tense, dan juga adverb of frequency. Adverb of frequency. Adverb itu adalah kata keserangan, sementara frekuensi adalah step-step yang kita susun sedemikian rupa ya untuk menjelaskan tentang apa yang kita deskripsikan. Selanjutnya adjective ya. Adjective ini adalah descriptive text tak terlepas dari kata sifat atau adjective. Ketika mendeskripsikan sebuah objek, kita pasti memakai kata sifat seperti kecil, besar, tinggi, pintar, pendek, ramah, dan lain semacamnya. Kemudian simple present tense umumnya digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum, juga kebiasaan. Ketika mendeskripsikan sebuah objek, kita akan memakai tenses jenis ini sebab apa yang kita jabarkan dari objek tersebut ialah fakta. Kemudian adverb of frequency merupakan kata keterangan yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa sering sebuah kegiatan dilaksanakan. Nah, dalam descriptive text kalian dapat menerangkan kebiasaan objek menggunakan ini, ya, adverb of frequency. Oke. Selanjutnya, ya, itu ada latihan
silakan kalian kerjakan ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, di atas itu ada teks. Ada teks yang berbentuk deskriptif. Oke. Ada yang bisa membacakan teks deskriptifnya? Silakan. Ya. Silakan bacakan teks deskriptif yang pertama. I have my new backpack. The color is light blue. It is made of very strong fabric. My backpack has several parts. The first part is the pocket where I put the money and also my library card. The second part is the main part. I always put my book and also my pencil case in it. The third part is a small pocket on the left side of the backpack. I keep a bottle of water in that pocket. Okay, thank you. Good. I think that you are reading good pronunciation, okay? Membacanya sudah sesuai dengan pronunciation. Nah, inilah contoh daripada teks deskriptif yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Di situ masih ada lagi teks deskriptif yang kedua. Ada yang mau membacakan? Silakan. Oke, ya, silakan. You, ya, silakan. Milo is my pet. Ya, She was my beautiful cat. He is not an expensive cat. I found it in front of my house. I love him very much. Milo has a long mustache and blue eyes. She is white with two-color graduation. He enjoys playing with balls, but his favorite toy is a ball of yarn. He enjoys rolling it up and also then went after her. oke, good pronounces. Baiklah anak-anak, saya akan mengambil penilaian ya kepada siswa untuk maju membacakan teks berbentuk deskriptif. Oke, Pak absen yang pertama, Ryan, silakan maju ke depan kelas, bacakan teksnya. Ya, I have a new backpack. The color is light blue. It is made of very strong fabric. My backpack has several parts. The first part is the pocket where I put the money and also my library card. The second part is the main part. I always put my book and also my pencil case in it. The third part is a small pocket on the left side of the backpack. I keep a bottle of water in that pocket. Thank you. oke, good. Selanjutnya, silakan Ryan, silakan maju ke depan bacakan teksnya. Teks yang kedua boleh. Come on. Ya. Milo is my pet. She was my beautiful cat. He is not an expensive cat. I found in it front of my house. I love him very much. Milo has a long mustache and blue eyes. She is white with color gradation. He enjoys playing with balls, but his favorite toy is a ball of yarn. He enjoyed rolling it up and also then went after her. Thank you. Oke, good. Selanjutnya, Naki. Come on. Oke, Naki, come on. Teks yang pertama, oke. I have a backpack. The color is light blue. It is part of a very strong fabric. My backpack has several parts. The first part is the backpack pocket where I put the money and also my library card. The second part is the main part. I always put my book and also my pencil case in it. The third part is a small pocket on the right side of the backpack. I keep a bottle of water in the pocket. Oke, selanjutnya
Silakan Rizka. Oke. Mila is my pet. She was my beautiful cat. He is not an expensive cat. I found it in front of my house. I love him very much. Mila has a long mustache and blue eyes. She is white with two color gradations. He enjoys playing with balls, but his favorite toy is a ball of yarn. He enjoys rolling it up and also then went after her. Thank you. Oke, good. Selanjutnya ya. Pak minta kepada kalian untuk mencari kosakata kata kerja di dalam teks yang berbentuk deskriptif. Oke, silakan cari kata kerja. Ya. Iya, dapat apa? Playing. Iya, playing itu juga kata kerja. Playing, ya. Playing itu artinya bermain. Ada lagi? Ayo. Iya. Hah? Iya. Run. Iya, betul. Apa itu? Berlari, run, ya. Selanjutnya ada lagi kata kerja. Rolling. Ya. Apa lagi setelah rolling? Kata kerja. Ayo. Enjoy. Berbahagia. Itu kan kata kerja. Ya, enjoy. Apalagi? Enjoy, berbahagia, kata kerja. Playing, bermain, kata kerja. Ada lagi? Habis? Oke. Ya, Ryan, ada apa? Oke, paham ya? Untuk di rumah ya, kalian dapat membuat teks yang berbentuk deskriptif ya, beserta arti ya, dikerjakan di kertas lembar ya. Oke, hari ini ada pertanyaan? Tidak ada, nothing. Okay, good. I have to you are understand about this my experience today. Ya, harap kalian paham, mengerti tentang penjelasan materi pelajaran hari ini. Oke, kita simpulkan ya untuk materi hari ini itu mengenai teks deskriptif. Teks deskriptif ini ya sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian amati ya, secara tidak langsung apa yang kalian jelaskan kepada orang lain itu juga termasuk teks deskriptif ya. Biasanya teks deskriptif ini kan ya menjelaskan tentang sesuatu kepada orang lain ya, itu teks deskriptif ya. Oke, sampai di sini Pak harap kalian ingat ya, teks deskriptif itu pengertiannya apa ya, ingat. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti. Oke.
1 sampai dengan nomor 5 silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Silakan. Ya. Dan sambil kalian mengerjakan ya, Pak jelaskan. Kalian kalau membuat teks deskriptif itu perlu diperhatikan rumus tata bahasa yang digunakan atau grammar ya. Biasanya kalau deskriptif itu yang digunakan adalah simple present tense. Ya, rumus simple present tense itu adalah bentuk waktu yang digunakan pada masa sekarang. Now, oke. Biasanya rumus simple present tense itu kalau bentuk simple, subjek plus verb 1 plus objek. Ya, subjek. Subjek itu ya kata ganti seseorang, Ayu Dewi si. Bebuan itu kata kerja. Kata kerja itu yang mengerjakan. Playing, running, run ya, go ya. Kemudian objek. Objek itu yang dikenai sasaran. Ya. Objek itu adalah yang dikenai sasaran, di mana kita akan mengenai seseorang yang melakukan kegiatan. Ya, bisa juga ya tempat ya juga bisa. Oke. Silakan lanjut kerjakan dulu ya latihannya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kita jawab pertanyaan nomor 1. Ya, you. Ya, oke. Pertanyaan nomor 1. When is concerned in the text above? Ya, C. Part of the backpack. iya betul. Questions number 1. What is discussed in the text above? C. Part of the backpack. Betul. Ya, is it right? Oke. Next number 2. Number 2, oke. Ya, silakan. Where did the author put the water bottle as part of his backpack? Sure. Ya, D. Third. Ya. Questions number 2. Where did the author put the water bottle? At blah 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 part of his backpack. The answer about the question is D. Third. Next, number 3. Number 3. Come
Kalian? How many parts does the airbag tag have? B. 3 parts. Okay, good. Repeat up to me. Repeat again. Okay, look at number 3. How many parts does the backpack have? The questions and the answer B. Their part. 3 part. B. 3 part. Okay. Next, number 4. Number 4. Come on, Nabila. Good. What did Milo do the cat's yard? The answer B. He gets on the yard. Next, number 5. Number 5, come on. Rafa, hurry. How many colors gradations does the cat have? B. 2. Okay. How many color gradations does the cat have? D. 2. Okay. Setelah kita latihan hari ini, ya, Pak analisis, ya, kalian dapat menjawab dengan baik. Oke. Selanjutnya, perhatikan, ya. Setelah kalian membahas teks yang deskriptif barusan saya berikan, di situ adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Nothing. Ada kata-kata sulit? Do you have the difficulties word? Nothing. Okay. I think you are clever student. Good. Okay. Oke, setelah kita membahas teks deskriptif ini, ya, jadi hari ini kita dapat menyimpulkan, ya, bahwa teks yang berbentuk deskriptif ini, ya, adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Jadi kalau kalian, ya, ditanya oleh seseorang, kalian menjelaskan sesuatu kepada orang lain, berarti kalian itu sudah membentuk suatu teks deskriptif, ya. Oke, paham? Oke. Dan perhatikan, dalam membuat teks deskriptif, kalian membacanya itu harus hati-hati. Karena apa? Karena setiap pengucapan di dalam bahasa Inggris teks deskriptif itu ada maknanya. Harus disesuaikan dengan pronunciation, bunyi, ya. Paham, Rehan? Oke, ya. Jadi harus disesuaikan. Ada ilmu yang namanya mempelajari tentang bunyi pengucapan bahasa Inggris, yaitu pronunciation, ya. Nah, ini dihubungkan dengan erat kaitannya dengan reading text deskriptif. Oke. Pak harap kalian paham materi kita hari ini, ya. Ini contoh soal latihan yang barusan kita bahas tadi. Alhamdulillah, ya. Kalian sudah paham, ya. Oke. Kalau ada yang sulit, ya, dipahami, silakan tanyakan, ya. Oke. Setelah kita belajar hari ini, tolong materi ini kalian ulangi lagi di rumah, ya. Ulangi lagi di rumah, baca lagi di rumah, ya. Pahami makna daripada teks deskriptif ini, ya, agar kalian tidak mengalami kesulitan di dalam menjawab soal-soal pada saat ulangan semester nanti. Oke. Oke, untuk
sini. Ya. Pak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.